selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa kembali dalam ibadah dan aktivitas sekolah hari Minggu. KPA GKR Resort Pulang Pisau. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 Agustus 2021, bersama Kak Nesepa dan Kak Dina. Adik-adik yang di rumah, mari kita siapkan hatinya bagi Tuhan. Kita akan beribadah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama mengangkat pujian. Hari ini harinya Tuhan dan dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita sambil bertepuk tangan. Adik-adik, selamat hari Minggu ya, dan selamat mengikuti ibadah sekolah Minggu kita hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya untuk kakak membawa kita dalam doa ya. Nah, kita mau mulai ibadah sekolah Minggu kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kami, guru-guru sekolah minggu, maupun adik-adik kami yang ada di rumah, boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Berkati ya Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Ya Tuhan, hanya inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap anak-anak di dunia. Walaupun kita diciptakan dengan fisik yang berbeda, budaya yang berbeda, ataupun bahasa yang berbeda, tetapi Tuhan Yesus sangat sayang semua. Adik-adik, kembali kita mengangkat pujian bagi Tuhan dengan judul Yesus Sayang Semua. Sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bersama mendengarkan cerita Alkitab kita hari ini. Yang siap mendengarkan cerita Alkitab hari ini, yuk kita sama-sama tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus, Yesus, yes. Adik-adik, kita menyanyikan pujian dengan judul I Love You Yesus. My
adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kembali lagi kita hari ini berjumpa dalam ibadah dan aktivitas sekolah hari Minggu online KPR Resort Pulang Pisau. Walaupun kita tidak berjumpa secara tatap muka, tapi kita percaya kita tetap bersatu hati dalam Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nah hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Dan kita siapkan hati kita, siapkan pikirannya kepada Tuhan, supaya kita fokus kepada Tuhan, mendengarkan ceritanya, mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman-Nya pada hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa yang hidup, yang mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Yesus, hari ini kami ada semuanya karena kasih setia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Tuhan, sekarang kami rindu mendengarkan cerita-Mu. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab yang diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-11. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27 tentang Daud dan Batsheba. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu itu setiap raja-raja mempunyai kebiasaan ya untuk berperang. Nah, tiba musimnya peperangan itu, tetapi apa yang terjadi? Ternyata Raja Daud merasa sangat malas untuk pergi berperang. Nah, dia lebih suka memilih untuk menikmati kesenangannya di istana yang megah, dan kemudian dia tidak mau memikirkan untuk berperang, dan dia menyerahkan urusan peperangan ini kepada pasukan perangnya, ya, kepala pasukan perangnya bernama Yoab. Nah, kemudian setiap hari, nah ketika yang lain berperang, prajurit-prajurit berperang, Raja Daud ini dia menikmati harinya dengan makan, minum, kemudian juga dia menghibur dirinya di istana. Pada suatu sore, tak kala ia bangun dari pembaringannya, ia berjalan-jalan di sopoh istana. Ternyata disitulah dia melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Apa itu? Nah, ternyata Raja Daud ini tiba-tiba dia melihat seorang perempuan yang sangat cantik. Nah, karena dia melihat perempuan ini sangat cantik, Raja Daud ini tertarik kepada dia. Tetapi ternyata Raja Daud ini dia mengetahui kalau perempuan itu adalah istri dari Uria, prajurit dari Raja Daud sendiri. Nah, karena Raja Daud ingin memiliki istrinya Uria ini, Daud memerintahkan kepada Yoab untuk menempatkan Uria di barisan di depan. Kenapa kira-kira disuruh ke depan? Nah, ternyata Daud punya niat hati yang jahat. Uria ini disuruh untuk berada di barisan pasukan di depan, supaya ketika berperang, Uria itu yang terlebih dahulu mati. Rencana jahat Daud itu berhasil. Nah, setelah berhasil, akhirnya Uria terbunuh di medan perperangan. Nah, setelah Uria meninggal, ternyata Raja Daud ini mengambil Batsheba yang menjadi istrinya. Lalu Raja Daud ini, nah, karena dia tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan dan melakukan hal yang salah di mata Tuhan, akhirnya Tuhan menegur Daud melalui perantara sahabatnya yang bernama Yonatan. Nah, Yonatan ini memberi peringatan dan pengertian kepada Raja Daud, supaya Raja Daud yang telah berbuat salah ini meminta pengampunan kepada Tuhan dan menyesali dosanya kepada Tuhan. Ketika Daud meminta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni dia.
asalkan dia tidak mengulang lagi kesalahannya. Tetapi Daud menerima hukuman bahwa anak dari istrinya Batsheba ini akhirnya meninggal. Tetapi tak lama kemudian, setelah Raja Daud meminta ampun kepada Tuhan, akhirnya Tuhan pun mengampuninya dan memberikan satu orang anak lagi kembali kepercayaan kepada Daud untuk menjadi orang tua, dan nama anak itu Absalom. Nah, adik-adik, dari cerita Daud tadi, apakah perbuatan Daud menyenangkan hati Tuhan? Tentu tidak ya. Nah, karena itu Tuhan menegur Daud. Sama halnya kita pun, ketika kita melakukan kesalahan, nah Tuhan punya cara untuk menegur kita. Kalau kita tahu itu hal yang tidak baik bagi kita, jangan dilakukan, tetapi lakukan hal yang positif, hal yang baik untuk menguatkan iman kita. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita Daud ini juga kita belajar bahwa Tuhan pun Maha Pengampun. Ya, Tuhan Maha Pengampun dan mengasihi kita anak-anaknya. Seperti Daud yang sudah melakukan kesalahan yang luar biasa di hadapan Tuhan, melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, telah mengambil istri dari Uria, tetapi satu hal yang dia percayai, bahwa Tuhan mengampuni, pasti akan memberikan kesempatan baginya untuk melakukan hal yang baik dan lebih baik lagi. Ya, demikian adik-adik cerita dari kami hari ini. Semoga ceritanya memberkati kita sekalian menjadi anak-anak yang senantiasa patuh dan taat kepada Tuhan. Berbuatlah hal yang baik dan tetap ciptakan sesuatu yang luar biasa menjadi anak-anak terang bagi dunia ini. Nah, baiklah, kita akan membacakan ayat hafalan kita hari ini. Diambil dari kitab Amsal pasal 15 ayat yang ketiga. Amsal pasal 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Iya, demikian ceritanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sehat, tetap semangat. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap anugerah dan kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan yang tidak pernah gagal merencanakan hal yang baik dan luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kembali supaya kami, ketika kami melakukan kesalahan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Maka dari itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa dapat mengakui setiap kesalahan kami, dan senantiasa Bapa menaruh pengharapan kami dalam Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Ini hidup kami bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita berdoa untuk persembahan yang dipimpin oleh Kak Masepa. Nah, baiklah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kesempatan hari ini kami dapat memuji serta memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu mau mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkatinya ya Bapa, supaya melalui persembahan syukur ini dapat berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
hidup manusia yang selalu bersandar akan rencana dan kehendak Tuhan, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan Allah menyertai kita semua. Sebagai nyanyian penutup, kita mengangkat pujian Tuhan Allah beserta engkau. Halo adik-adik, nah tibalah saatnya kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Mari adik-adik, kita bersama-sama menyanyi dan nanti kita akan berdoa ya. Yuk kita bernyanyi dulu sebelum kita berdoa, ikutin ibu ya. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini dari awal hingga berakhirnya. Ya Tuhan Yesus, kami juga tadi sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi terang bagi kehidupan anak-anak-Mu yang ada di rumah yang sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, baik itu guru-guru sekolah minggu dan anak-anak berserta dengan orang tuanya yang ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, demikianlah rangkaian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selanjutnya kita akan mengikuti aktivitas sekolah hari ini.
Adik-adik ingat selalu dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.